Kenapa ada perusahaan yang produk barunya gagal? Padahal katanya risetnya sudah matang. Atau kenapa ada UMKM yang bisa viral dan naik omset, sementara yang lain justru sepi pembeli? Jawabannya seringkali bukan di modal, tapi di riset pasar. Lihat saja produk Amazon Fire Phone. Saat diluncurkan tahun 2014, Jeff Bezos ingin menjadikan Fire Phone sebagai pesaing langsung iPhone dan Android. Harganya premium, setara iPhone. Fiturnya keren. Ada efek 3D dan kamera pintar bernama Firefly yang bisa memindai produk lalu langsung diarahkan ke website Amazon. Secara teknologi, Amazon tidak main-main. Tapi dalam waktu setahun, produk ini gagal total. Kenapa? Karena mereka tidak memahami perilaku konsumen. Orang membeli smartphone bukan untuk belanja saja, tapi juga untuk berkomunikasi, bekerja, dan terhubung lewat aplikasi. Sementara Fire Phone justru menutup akses ke aplikasi populer seperti YouTube dan Gmail, karena ingin memaksa pengguna masuk ke ekosistem Amazon sendiri. Ditambah lagi, konsumen sudah mengenal Amazon sebagai merek yang terjangkau, bukan pembuat produk mahal. Akhirnya, Fire Phone kehilangan arah, tidak menarik bagi pengguna Android, tidak sekelas iPhone, dan tidak sesuai dengan citra merek Amazon sendiri. Dalam setahun, Amazon harus menanggung kerugian lebih dari 170 juta US dollar. Dan Fire Phone menjadi pelajaran klasik bahwa teknologi canggih tidak akan menyelamatkan produk yang gagal memahami pasar. Jadi, hari ini kita akan bahas bagaimana seharusnya riset pasar dilakukan, langkah demi langkah, agar bisnis tidak jatuh ke lubang yang sama. Karena dalam dunia pemasaran, keputusan terbaik bukan berasal dari dugaan, tapi dari data. Penelitian pemasaran itu ibarat kompas bisnis. Ia membantu perusahaan mengenali arah, membaca peluang, dan menghindari ancaman di tengah lingkungan yang terus berubah. Entah itu ekonomi, sosial, teknologi, maupun budaya. Tanpa kompas ini, bisnis bisa tersesat. Contohnya masih dari kisah Amazon Fire Phone. Amazon punya modal besar, punya teknologi mutakhir, bahkan punya pelanggan setia di seluruh dunia. Tapi mereka lupa satu hal penting, memahami kebutuhan dan kebiasaan konsumennya. Di produk Fire Phone, riset yang dilakukan Amazon terlalu fokus pada inovasi teknis, seperti fitur 3D dan integrasi belanja instan, tanpa menggali cukup dalam bagaimana orang sebenarnya menggunakan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada validasi apakah fitur itu benar-benar diinginkan pengguna, atau hanya terlihat canggih di atas kertas. Hasilnya, produk yang mahal, tidak relevan, dan terasa asing bagi pasar. Ini seperti Amazon hanya punya peta, tapi tidak punya kompas. Mereka tahu mau kemana, tapi tidak tahu bagaimana cara sampai ke sana. Itulah mengapa penelitian pemasaran sangat penting. Ia bukan sekedar tahap administratif sebelum peluncuran produk, tapi fondasi yang memastikan terhadap keputusan bisnis didasarkan pada data, bukan pada ego. Setiap penelitian pemasaran selalu dimulai dari satu hal, perumusan masalah. Sebelum mencari data, sebelum membuat survei, bahkan sebelum menyusun hipotesis, perusahaan harus tahu dulu apa yang sebenarnya salah dan apa yang sebenarnya ingin dicapai. Tanpa pemahaman itu, riset apapun hanya akan jadi formalitas. Misalnya, penjualan sebuah produk menurun. Pertanyaannya, apakah karena harganya terlalu tinggi?
atau produk itu kurang dikenal, atau justru perilaku konsumen yang berubah. Inilah tahap di mana perusahaan harus menggali akar masalahnya, bukan sekedar melihat gejala di permukaan. Faktor-faktor seperti data masa lalu, sumber daya yang tersedia, perilaku pembeli, serta kondisi ekonomi dan sosial, semuanya perlu dipetakan. Dari sinilah fokus riset mulai terbentuk. Apakah perlu mengukur kepuasan pelanggan, menganalisis pesaing, atau meneliti efektivitas promosi? Banyak perusahaan gagal bukan karena kurang data, tapi karena salah merumuskan masalah. Mereka mengira yang rusak adalah strategi pemasarannya, padahal yang keliru justru pemahaman perusahaan terhadap kebutuhan pelanggannya. Jadi, tahap perumusan masalah bukan sekedar langkah pertama, tapi fondasi yang menentukan apakah riset akan menghasilkan solusi atau sekedar laporan yang tidak berguna. Setelah tahu apa masalahnya, langkah berikutnya adalah memahami konteksnya. Inilah tahap di mana peneliti atau tim pemasaran mulai melihat gambaran besar, mulai dari industri, pesaing, tren konsumen, hingga kondisi sosial ekonomi yang melingkupinya. Caranya lewat diskusi dengan pengambil keputusan, wawancara dengan pakar, dan analisis data sekunder seperti laporan industri, riset terdahulu, atau statistik pemerintah. Tahap ini bukan tentang mencari jawaban cepat, tapi tentang memperluas perspektif. Karena seringkali masalah yang tampak sederhana justru punya akar yang kompleks. Contohnya, teh botol Sosro. Selama lebih dari 50 tahun, merek ini bisa bertahan bukan karena iklannya saja, tapi karena mereka terus menganalisis situasi pasar. Ketika gaya hidup konsumen berubah dan minuman siap saji mulai digemari, Sosro cepat beradaptasi dari botol kaca ke botol plastik, lalu ke kemasan karton. Mereka membaca konteks, bukan hanya tren minum teh, tapi juga kebiasaan dan mobilitas masyarakat modern. Itulah kekuatan dari menganalisis situasi, memahami lanskap, membaca arah, dan menyiapkan strategi yang tepat sebelum melangkah ke riset berikutnya. Kalau riset pemasaran diibaratkan tubuh manusia, maka pengumpulan data adalah otaknya. Karena disinilah semua informasi dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan riset dan menguji dugaan awal. Ada dua pendekatan utama riset pemasaran. Yang pertama, riset kualitatif. Ini fokus pada pemahaman mendalam terhadap perilaku dan motivasi konsumen. Caranya bisa lewat wawancara mendalam, observasi, atau fokus group discussion. Sekelompok orang yang diminta membahas persepsi mereka terhadap suatu produk. Contohnya, ketika sebuah startup kuliner ingin tahu kenapa pelanggan lebih sering beli lewat aplikasi, bukan datang langsung ke outlet, mereka bisa menggali jawabannya lewat riset kualitatif seperti ini. Yang kedua, riset kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan angka dan statistik, biasanya lewat kuesioner atau survei besar untuk mengukur seberapa banyak orang punya persepsi yang sama. Contohnya, perusahaan bisa menanyakan seberapa puas Anda dengan layanan kami dari skala 1 sampai 5. Data seperti inilah yang nantinya bisa diolah untuk melihat tren dan hubungan antar variabel. Tapi ingat, data yang baik menentukan kualitas kesimpulan riset. Kalau data yang dikumpulkan tidak valid, hasilnya bisa menyesatkan. Itu sebabnya, tahap pengumpulan data bukan sekedar mengisi kuesioner, tapi memastikan bahwa informasi yang kita dapat benar-benar mewakili kenyataan di lapangan. Setelah data terkumpul, pekerjaannya belum selesai. Karena angka-angka di tabel belum berarti apa-apa kalau tidak bisa dijelaskan. Tahap inilah yang disebut interpretasi data. Proses mengubah angka menjadi makna. Sebelum dianalisis, data harus dirapikan dulu.
mulai dari editing untuk memastikan tidak ada kesalahan input, lalu coding untuk mengelompokkan jawaban, dan tabulasi agar semua informasi bisa dibaca dengan jelas. Baru setelah itu, data diolah dengan alat statistik, bisa pakai Excel, SPSS, atau Smart PLS, tergantung jenis penelitiannya. Tapi yang paling penting bukan seberapa rumit alatnya, melainkan seberapa tepat kita memahami ceritanya. Karena setiap angka punya makna. Misalnya, angka penjualan bulan ini mengalami kenaikan. Tapi apakah itu karena promosi yang efektif atau karena diskon besar yang justru menurunkan margin? Disinilah kemampuan membaca data menjadi kunci. Tujuan akhirnya bukan sekedar menghasilkan grafik, tapi menemukan insight, pemahaman yang bisa membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih cerdas. Setelah semua proses selesai, dari merumuskan masalah, mengumpulkan, sampai menganalisis data, kita tiba di tahap terakhir, pemecahan masalah. Inilah bagian paling penting dari penelitian pemasaran, karena hasil riset bukan sekedar tumpukan angka, tabel, atau laporan tebal yang berakhir di rak kantor. Tapi harus bisa diterjemahkan menjadi rekomendasi yang bisa digunakan manajemen. Dari sinilah strategi bisnis lahir. Apakah perusahaan perlu mengganti target pasar, menyesuaikan harga, memperbaiki produk, atau mengubah cara promosi? Setiap keputusan yang diambil seharusnya punya dasar yang kuat, data dan temuan riset. Misalnya, jika survei menunjukkan konsumen mulai lebih peduli pada isu lingkungan, perusahaan bisa mengubah kemasan produknya jadi lebih ramah lingkungan. Atau kalau data menunjukkan pelanggan lebih suka belanja lewat aplikasi, maka prioritasnya jelas, digitalisasi pemasaran. Pemecahan masalah adalah jembatan antara teori dan tindakan. Karena pada akhirnya, penelitian yang baik bukan hanya memahami dunia, tapi mengubah cara kita bertindak di dalamnya. Tapi riset nggak berhenti di situ. Setelah perusahaan tahu apa yang harus dilakukan, langkah berikutnya adalah mengukur seberapa efektif strategi yang dijalankan dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Karena dunia bisnis selalu berubah, hari ini promosi bisa berhasil besar, tapi bulan depan bisa jadi tidak relevan sama sekali. Itulah kenapa pemasar harus punya alat ukur yang jelas. Yang pertama disebut marketing metrics. Ini adalah cara untuk menghitung dampak langsung dari setiap aktivitas pemasaran. Misalnya, berapa banyak pelanggan baru yang datang setelah kampanye iklan digital diluncurkan? Apakah kenaikan penjualan sebanding dengan biaya promosi yang dikeluarkan? Semua ini membantu perusahaan tahu strategi mana yang benar-benar efektif dan mana yang hanya membuang anggaran. Lalu yang kedua, marketing mix modeling. Kalau Matrix melihat hasil masa lalu, model ini justru mencoba memprediksi masa depan. Ia menganalisis hubungan sebab akibat antara 4 elemen utama pemasaran: produk, harga, promosi, dan distribusi. Misalnya, apa yang terjadi kalau harga diturunkan 10%? Atau bagaimana dampak menambah iklan televisi terhadap penjualan produk tertentu? Nah, dengan dua alat ini, perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih cerdas. Bukan berdasarkan insting, tapi berdasarkan data dan pola. Karena dalam dunia bisnis modern, intuisi tetap penting, tapi data adalah bahan bakarnya. Jadi, penelitian pemasaran bukan cuma urusan akademis. Ia adalah alat untuk memahami pelanggan, mengurangi risiko, dan membuat keputusan bisnis yang rasional. Karena dalam dunia yang berubah cepat, keputusan tanpa riset sama seperti menembak tanpa bidikan. Mungkin pelurunya mahal, senapannya canggih, tapi tanpa arah yang jelas, hasilnya tetap meleset dari target. Amazon dengan produk Fire Phone-nya sudah banyak memberi kita pelajaran berharga.
Mereka adalah perusahaan raksasa, punya tim riset besar, dan memiliki dana hampir tak terbatas. Tapi akhirnya tetap gagal karena tidak benar-benar memahami pasar. Mereka mengira konsumen ingin fitur 3D dan kamera pintar, padahal yang dibutuhkan hanyalah ponsel yang simpel, cepat, dan terhubung dengan aplikasi yang mereka pakai setiap hari. Kegagalan itu membuktikan satu hal: inovasi tanpa pemahaman pasar hanyalah kesombongan dalam bentuk yang lain. Dalam bisnis, mereka yang bisa membaca data akan bertahan. Mereka yang hanya menebak akan tertinggal. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.